Ini berkaitan dengan revaluasi ya, lanjutan dari materi yang kemarin mengenai aktiva tetap, karena ini juga revaluasi mengenai aktiva tetap ya. Oke, nanti kita akan singgung berkaitan dengan revaluasi aktiva tetap menurut akuntansi ya, atau sesuai dengan PSAK. Kemudian revaluasi aktiva tetap menurut ketentuan perpajakan. Nah, ini yang penting ya, karena memang materi kita adalah akuntansi pajak. Nah, nanti sebagai pembanding saja ya, kita harus juga mengetahui berkaitan dengan bagaimana sesuai dengan akuntansi yang diatur dalam PSAK. Kemudian metode revaluasinya, prosedur evaluasi, sama penyajian revaluasi di laporan keuangan. Oke ya. Oke, revaluasi tetap ya, komersial dan kewajiban perpajakan yang terkait. Jadi kalau kita melihat daripada secara akuntansi ya, apa yang dilakukan dalam revaluasi ini ya. Jadi sesuai dengan namanya ya, revaluasi, merevaluasi atau melakukan penilaian kembali. Nah, nanti pada saat kita menentukan berkaitan dengan revaluasi ini, mungkin saja penilaian itu menghasilkan nilai yang lebih tinggi atau yang lebih rendah. Nah, kalau di ketentuan perpajakan menghasilkan nilai lebih tinggi, itu kita sebut dengan selisih lebih nanti. Ya, selisih antara nilai yang sekarang atau nilai buku dengan nilai pada saat revaluasi, kita sebut dengan selisih lebih. Ya. Di pajak ya, menilai kembali, namun objek pajak, nah ini hanya selisih lebih saja. Jadi dengan kata lain, kalau nanti kita akan menghitung berapa jumlah PPh final revaluasi, itu hanya atas selisih lebihnya saja. Ya, sementara atas selisih kurang, ya itu tidak perlu kita hitung atas berapa jumlah pajak yang akan ditentukan, ya karena tidak akan mengurangi di situ, tidak menjadi mengurangi atau tidak menjadi biaya. Nah, nanti ketentuan yang diatur kalau di pajak berkaitan ini adalah PMK 79 ya. Ini PMK yang sudah cukup lama tapi masih dipakai sekarang ya. Khususnya yang berkaitan dengan penggunaan atau pengenaan tarif ya. PPh final revaluasi itu menggunakan tarif 10%. Itu menggunakan PMK 79, lalu aturan pelaksananya ada di Per 12. Kemudian di tahun 2015 ada keluar PMK 191 tahun 2015. Ini aturan yang menyatakan revaluasi itu sebagai fasilitas ya, karena ada penurunan tarif. Makanya PMK ini hanya berlaku untuk 2 tahun saja, 2015 dan 2016 saja. Kemudian berkaitan dengan yang ada di PSAK, ada di PSAK 16 ya, berkaitan dengan aset tetap, dan PSAK 13 berkaitan dengan properti investasi. Oke ya, jadi revaluasi atau merevalue ya, merevalue, nilai kembali aset perusahaan ya, menjadi nilai baru atau nilai terkini ya. Nah, nanti dengan memberikan nilai terkini berarti kan akan menampakkan laporan keuangan lebih relevan ya. Karena nilai yang dilihat adalah nilai kekinian atau yang sekarang begitu. Ya, walaupun nanti tergantung metode daripada pencatatan perusahaan karena nanti ada yang metode cost, ada yang metode revaluasi memang ada atau memakai nilai wajar. Nah, kemudian proses evaluasi akan menghasilkan nilai baru atau nilai terkini, ya. Kenaikan atau penurunan aset ini bersifat netral. Ya. Aset khususnya aset tetap atau properti investasi umumnya menggunakan cost model. Nah, ini cost model. Ya. Jadi kalau melihat penampakan daripada aset tetap di neraca, kalau menggunakan cost model berarti nanti akan nampak di sana harga perolehan, lalu akan ditampilkan mengenai pengurang daripada nilai daripada aktiva tersebut
yaitu berupa apa? Akumulasi penyusutan. Ya. Atau kalau di akuntansi komersial ada juga apa? Akumulasi penurunan nilai ya, atau impairment. Walaupun secara perpajakan untuk penurunan nilai tidak diakui ya. Ya, kecuali kalau sudah dilakukan revaluasi untuk itu. Kemudian entitas ya sebagian besar menggunakan cost model ya, yang diartikan bahwa revaluasi akan menghasilkan nilai yang lebih tinggi. Ya, pada dasarnya memang seperti itu ya harusnya ya. Walaupun kadangkala ya revaluasi itu bisa aja menghasilkan nilai yang lebih rendah. Kenapa Pak kalau nilai lebih rendah? Ya mungkin pemakaian daripada aktiva tidak sewajarnya ya. Mungkin kapasitas mesin yang harus dipakai dalam sehari katakanlah hanya 12 jam, tapi ternyata dipakai selama katakanlah 18 jam. Nah ini mungkin menjadi mesin itu lebih cepat rusak gitu ya, sehingga nilainya apa? Lebih cepat berkurang. Ya. Oke. Nah, kemudian tadi ya sudah saya sebutkan pengukuran setelah pengakuan awal. Ya, ada model biaya dan ada model revaluasi. Ya. Jadi aset tetap dicatat pada biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai. Nah, ini untuk model biaya. Ya, tadi sudah saya katakan tampilan di neraca di aset akan dilihatkan harga perolehannya. Lalu ada pengurangnya yaitu berupa akumulasi. Sementara kalau model revaluasi, aset tetap dicatat pada nilai wajar pada tanggal revaluasi. Jadi mungkin kalau model revaluasi ini berarti apa? Setiap tahun barangkali nilai ataupun aktiva nilai wajarnya bisa beda-beda ya. Ya, lalu nanti juga ada pengurang berupa akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi impairment-nya ya, atau penurunan nilainya. Ya, yang terjadi setelah tanggal revaluasi. Ya, kemudian kedua jenis model ini tetap dilakukan ya, penyusutan untuk itu. Ya. Jadi kalau menggunakan model biaya, jelas ya, penyusutan dilakukan tiap tahun menggunakan dasar daripada apa? Daripada ini model biaya. Sebentar ya, saya ada telepon sebentar. Halo? Dalam. Enggak. Iya, mau nanya itu apa? Maaf ya, dari kantor tadi. Ya, jadi tadi yang saya katakan bahwa sehubungan dengan model biaya, tadi saya katakan tertampil di neraca sesuai dengan nilai perolehan, kemudian setiap tahun akan dikurangi dengan akumulasi. Instan ya, kalau model revaluasi tertampil sesuai dengan nilai wajarnya. Pak, kalau gitu repot Pak, kalau pakai model revaluasi. Ya, begitu. Ini kita bicara yang sesuai dengan SHK ya. Tapi kalau ketentuan perpajakan, pilihan model revaluasi tidak ada ya. BP harus menggunakan model biaya untuk itu. Oke, ini dia ya, tadi model biaya ya. Jadi nanti secara akuntansi nih ya, selagi secara komersial. Jadi aset tetap dicatat
ya nilai bukunya dari biaya perolehan dikurangi dengan akumulasi penjutaan dikurangi dengan akumulasi rugi penurunan nilai. Ya, sementara model revaluasi tadi ya dicatat dari nilai bukunya adalah dari nilai wajar ya. Pada saat tanggal revaluasi mungkin dilakukan revaluasi setiap tahun per awal tahun atau per akhir tahun ya. Kurangi dengan akumulasi penjutaan dan akumulasi rugi penurunan nilai ya setelah tanggal revaluasi begitu. Oke, lalu bicara nilai wajar ya. Nilai kalau kita bicara nilai wajar itu berarti harus kita tentukan ya. Kewajaran itu dilihat dari mana, misalnya begitu. Ya. Jadi ini disebutkan nilai di mana suatu aset dapat dipertukarkan atau suatu kewajiban diselesaikan antara pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar. Ya, transaksi wajar itu transaksi yang tidak ada paksaan. Tidak ada kondisi di mana ada satu pihak yang misalnya tertekan gitu. Saya menjual mobil saya karena butuh buat uang kuliah. Nah, itu berarti mungkin saja nanti harga mobil jadi nggak wajar. Ada juga yang menjual tanah karena dipaksa oleh oknum maklar tanah gitu misalnya. Nah, ini juga ada semacam pemaksaan untuk itu ya. Maka itu nanti bisa saja tidak wajar. Oke, lalu gimana Pak cara menentukan nilai wajar? Nah, yang pertama jelas ya, ada muncul harga di pasar aktif. Kalau melihat harga di pasar aktif itu umumnya yang sering kita tahu ya, mungkin kendaraan bermotor ya. Mungkin kalau kita tahu merek, tahu tahun pajaknya, tahu tahun pembuatannya gitu ya, mungkin bisa kita tahu ya pasarannya berapa. Selama memang motor itu normal ya, tidak dipakai hal-hal yang bersifat lain-lain ya, misalnya berat dan sebagainya gitu ya, untuk kegiatan lain. Nah, kalau misalnya nggak ada pasar aktif, bagaimana Pak? Ya, maka menggunakan teknik penilaian yang meliputi penggunaan transaksi pasar wajar yang terkini antara pihak-pihak yang mengerti berkeinginan jika tersedia. Referensi atas nilai wajar terkini dari instrumen lain, ya, yang substansial sama. Misalnya kita minta kepada atau minta informasi kepada pihak-pihak yang punya kewenangan mengenai itu ya. Contoh misalnya berkaitan dengan kita minta dari harga tanah atau bangunan ya. Misalnya dari suatu pasar yang berkaitan atau apa namanya itu kalau kita sebut bursa gitu ya, bursa rumah dan sebagainya itu bisa saja. Kemudian juga analisa arus kas ya yang didiskonto ya. Ini bisa saja dari pendekatan biaya sama pendekatan daripada penghasilan. Nah, ini sebenarnya kalau melihat ini saya jadi teringat teman-teman Anda yang di 3 penilai ya. Nah, mereka belajar untuk itu. Ya. Kebetulan saya juga pernah mengajar penilaian dasar ya, paling tidak 3 yang kita punya untuk melakukan pendekatan penilaian. Yang pertama tadi ya, harga pasar, yang kedua dari sisi biaya, dan yang ketiga dari sisi penghasilan. Ya, nah itu yang bisa kita tentukan ya dalam penentuan nilai wajarnya. Oke, kemudian dalam hal metode revaluasi nanti kita punya 2 metode lagi ya, kita bagi 2 lagi, proporsional sama eliminasi. Kalau proporsional nanti kita sesuaikan dengan jumlah daripada nilai yang baru. Kalau eliminasi tidak ada lagi akumulasi penyusutan yang diakui atau akan nanti kita hitung kembali ya. Nanti ada contohnya di slide yang berikutnya. Oke, kemudian pengakuan akibat revaluasi ya. Nah, di sini disebutkan jika jumlah tercatat aset meningkat akibat revaluasi. Nah, ini ada di part 39, maka kenaikan diakui di pendapatan komprehensif lain ya atau OCI ya. Dan terakumulasi dalam ekuitas pada bagian surplus revaluasi. Ya, apabila ini ada apa tadi selisih lebih ya. Kemudian kenaikan diakui laba rugi hingga sebesar penurunan nilai aset yang sama akibat revaluasi yang pernah diakui sebelumnya dalam laba rugi.
Ya. Kemudian jika jumlah tercatat aset menurun akibat revaluasi, ya di paragraf 39, penurunan diakui di pendapatan komprehensif lain. Ya, ini sepanjang tidak melebihi saldo surplus revaluasi aset tersebut. Kemudian penurunan diakui dalam laba rugi jika terdapat saldo surplus ya revaluasi akibat revaluasi periode sebelumnya. Begitu. Nah ini ya nanti kalau Anda lihat ya pengakuan akibat revaluasi. Jadi kalau kondisi akibat revaluasi meningkat, masuk KOCI jika tidak memiliki kerugian akibat revaluasi periode sebelumnya. Masuk laba rugi jika memiliki kerugian akibat revaluasi periode sebelumnya. Kemudian kalau kondisi akibat revaluasi menjadi turun atau posisi kurang, ya masuk KOCI jika memilih saldo surplus revaluasi akibat revaluasi periode sebelumnya, dan masuk laba rugi jika tidak memiliki saldo surplus revaluasi akibat revaluasi periode sebelumnya. Ya. Nah, kemudian peningkatan akibat revaluasi pertama kali ya, ini untuk yang pertama kali nih. Ya, kalau ada peningkatan maka masuk ke OCI. Sementara kalau untuk penurunan akan masuk ke laba rugi. Dan seterusnya nanti kita lihat daripada penjelasan di tabel di atas. Oke, kemudian pemindahan ke saldo laba. Jadi surplus revaluasi yang disajikan di ekuitas dapat dipindahkan langsung ke saldo laba, ya, atau ke return earning ya pada saat aset tersebut dihentikan penggunaannya, ya. Atau pemindahan ke saldo laba dapat dilakukan seiring dengan penggunaan aset oleh entitas, ya, partial realized. Nilai yang dipindahkan sebesar perbedaan penyusutan dengan revaluasian dan penyusutan dengan biaya perolehan. Jadi nanti di sini kita akan memindahkannya sesuai dengan berapa besar perbedaan antara penyusutan dan revaluasian serta penyusutan dengan biaya perolehannya. Nah ini ya, kalau untuk penyusutan jelas ya, sesuai dengan ketentuan di PSAK 16, ya ada perbedaan ya dengan penyusutan di fiskal ya. Kalau di PSAK 16 disebutkan, dimulai pada saat aset tersebut siap digunakan. Sementara kalau di pasal 11 Undang-Undang PPH ayat 3, ya penyusutan dimulai pada bulan dilakukannya pengeluaran. Ya, bulan dilakukan pengeluaran. Walaupun tidak harus seperti itu, apabila WP minta izin, minta persetujuan ke DJP berkaitan kapan harus dilakukan penyusutannya, itu diperbolehkan ya. Misalnya, Pak, saya mau Aktiva ini saya susutkan mulai saya gunakan, Pak. Emang belinya kapan? Belinya sudah bulan Oktober kemarin, Pak. Tapi saya mau penyusutannya akan saya lakukan mulai bulan Januari nanti, Pak. Nanti itu diperbolehkan ya, tapi seizin DJP untuk itu. Kemudian untuk yang di PSAK 16 untuk tanah ya dan bangunan diperlakukan sebagai aset terpisah ya, walaupun diperoleh sekaligus. Jadi aset tanah dan bangunan harus dipisah masing-masing. Gitu. Walaupun perolehnya sekaligus ya, terutama kalau beli bangunan. Oke, ini ada contoh ya. PT XIZ memiliki bangunan, dibeli tanggal 1 Januari 2019. Harganya 2 miliar. Masa manfaat bangunan adalah 10 tahun. Ya, dan tanpa nilai sisa. Itu akuntansi ya pasti ya. Karena kalau pajak kan jelas kalau bangunan permanen 20 tahun kan. Nah, pada tanggal 31 Desember atau akhir tahun diketahui nilai wajar bank tersebut menjadi 2 miliar 40 juta. Ya, kemudian perusahaan menggunakan metode garis lurus ya. Kalau untuk pajak jelas ya, hanya boleh menggunakan metode garis lurus untuk penyusutan atas bangunan. Oke, kita lihat penyelesaiannya. Nah, ini kita lihat dulu ya, yang cost model dulu. Cost model untuk akuntansi komersial. Ya, jurnalnya adalah pada saat perolehan ya, bangunan pada kas. Maaf itu ada kesalahan saya rasa ya.
untuk penyusutannya harusnya bukan bangunan Pertegas ya, tapi apa? Beban penyusutan pada akumulasi penyusutan. Ya, karena berapa tadi? 10 tahun ya, dan menggunakan garis lurus, maka angka 200 juta adalah, ya tinggal kita bagi 10 kan, 2 miliarnya tadi ya. Maka nanti pada saat penyajian di posisi keuangan, karena ini memakai cost model, maka nanti bangunan kita tampilkan 2 miliar, akumulasinya 2 juta, dan nilai tercatat adalah 1,8 miliar. Gitu. Untuk fiskalnya pada saat perolehan nggak ada koreksi ya, walaupun harusnya jumlahnya masih kurang lengkap ya, kalau misalnya kita anggap bangunan tersebut ada PPN maupun PPNBM misalnya. Nah, ini yang berbeda jelas ada koreksi saat menghitung penyusutan. Ya, kalau di pajak 20 tahun harusnya, maka penyusutannya adalah 100 juta rupiah. Ya, kemudian penyajian untuk laporan keuangan fiskal, ya bangunan 2 miliar, akumulasi 100, maka nilai tercatat 1,9. Oke, lalu bagaimana Pak dengan revaluation model ya? Nah ini kita pakai dulu yang proporsional. Yang proporsional ya, bukan eliminasi ya, tadi kan ada 2. Nah kalau Anda lihat yang proporsional adalah saat dilakukan perhitungan atas revaluasi. Ya. Yang pertama, kenapa kok bangunan kita tambahkan dengan angka 266 juta? Ya, tadi berapa? Nilai belinya atau harga belinya 2 miliar ya. Ya kan? Kemudian dengan metode penyusutan garis lurus, dengan masa manfaat 10 tahun dapat hasil penyusutannya 200 juta ya. Sehingga nilai bukunya berapa? 1,8. Ya, oke jelas ya. Nah, maka di sini kita menghitung atas tambahan untuk bangunannya adalah 2 miliar 40 juta dikurangi 1,8 dibagi 1,8 kalikan 2 miliar. Maka ketemulah 266, 666, 667. Nah, sementara akumulasinya kita akan hitung ya. Sama dengan tadi cara kita menghitung menggunakan proporsinya, tapi kita kalikan dengan penyusutannya. Tadi berapa? 200 juta ya. Sehingga penyusutan harusnya dihitung 26.666.667. Ya. Itu untuk penyusutan yang nanti akan diproporsionalkan ya. Tapi sebenarnya kalau kita hitung atas apa yang menjadi penyusutannya, ya itu kalau kita jumlah ya, tadi kan 26 ya pada saat penyesuaian di akhir tahun ya. Tapi sebelumnya di tahun berjalan misalnya sudah berapa tadi? Sudah ada 200 juta ya. Sehingga kita tambahkan akumulasi penyusutannya menjadi berapa? 226, 660, 667. Ya, kemudian bangunan kita dapatkan dengan nilai dari nilai atau harga perolehannya ditambah dengan adanya revaluasi tadi ya. Sehingga tetap ya nilai tercatatnya adalah sesuai dengan nilai pasar, yaitu 2 miliar 40 juta. Nah bagaimana Pak kalau di fiskalnya Pak? Ya, di fiskal tentunya berkaitan dengan NSB bukan 1,8 ya, tapi 1,9. Dan nilai tercatat atau nilai pasarnya adalah 2 miliar 40 juta. Sehingga kita dapat selisih lebihnya berapa? 140 juta untuk itu. Lalu tarif PPh final ini berapa? 10% ya. Sehingga ada PPh final terutang sebesar 14 juta. Ya. Kemudian apabila hasil revaluasi di bawah dari nilai tercatat, maka secara akuntansi akan dicatat pada laba rugi ya. Ini secara akuntansi. Jika tidak memiliki saldo surplus revaluasi akibat revaluasi periode-periode sebelumnya. Apabila penyebab hasil revaluasi di bawah nilai tercatat, ini disebabkan
sesuatu yang bersifat estimasi dan belum terjadi, maka nanti akan dilakukan koreksi fiskal positif. Ya, dan pada saat estimasi tersebut benar-benar terjadi, dilakukan koreksi fiskal negatif penting. Oke, silakan. Ada pertanyaan? Monggo. Jadi sebentar, satu lagi ya. Yang eliminasi ya, maaf ya. Satu lagi, eliminasi sekalian ya. Yang eliminasi saat kita hitung penjustanya sama ya, tetap berapa? 200 juta. Ya. Kemudian karena nilai pasarnya adalah sebesar 2 miliar 40 juta, maka ada tambahan ya buat bangunan, karena bangunan tadi kan nilai bukunya tinggal 1,8 ya setelah dikurangi penjujutan ya. Kita tambahkan bangunan sebesar 240, lalu sisanya adalah surplus atau selisih lebih revaluasi. Nah, nanti dalam hal pencatatannya tidak ada akumulasi, kita anggap seperti itu. Ya, jadi bangunan langsung 2 miliar 40 juta, akumulasi tidak ada, maka kita dapatkan nilai tercatat adalah berapa? 2 miliar 40 juta. Begitu. Jadi dari situ kita akan bisa dapat dengan bangunan tadi, senilai itu adalah 2 miliar dikurangi 200 ditambah dengan 240 juta atas surplus revaluasinya. Kalau untuk fiskalnya tetap sama ya. Tidak akan membagi apakah itu menggunakan proporsional atau eliminasi begitu. Ya, silakan. Ada pertanyaan? Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Mas Vicky ya? Vicky, Pak. Ya. Silakan Mas Vicky. Jadi, kan tadi jika kondisi akibat revaluasinya meningkat dan memiliki kerugian akibat revaluasi sebelumnya, maka keuntungan atau selisih lebihnya dicatat di laporan laba rugi ya Pak? Ya, itu surat akuntansi ya? Ya Pak. Terus selisih lebih dan keuntungannya nanti dikoreksi fiskal waktu menghitung pajak terutangnya. Jadi gini, kalau untuk fiskalnya, kalau ada selisih lebih, sebenarnya sama ya, akan masuk, bukan masuk ke laba rugi ya, tapi masuk ke dalam ekuitas. Ya, berarti kalau memang tidak dimasukkan laba rugi, artinya di situ tidak akan terjadi pengurangan penambahan ya, laba atau rugi, tapi masuk ekuitas. Nah, nanti nama akunnya kita namakan dengan selisih lebih revaluasi tanggal sekian. Ya, itu secara pajaknya seperti itu. Gitu, Mas Vicky? Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Ada lagi? Silakan. Ya, silakan. Maaf, Pak, saya masih bingung terkait dengan nilai sisa buku fiskal semula yang 1,9 M itu asalnya dari mana ya, Pak? 1,9 M? Kan setelah dikurangi dengan penjujutan selama 20 tahun kan masa manfaat. Oh, masa manfaatnya 20 tahun. Iya. Kan kalau pajak untuk aktivitas bangunan itu kan 20 tahun. Oh, iya ya. Berarti iya, sehingga 2 miliar dibagi dengan 20 adalah 100 juta kan? Nah, 100 juta sebagai penjujutannya, maka 1,9 dapatnya. Oh iya. Makasih, Pak. Oke. Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Tadi kan tarif 10% itu dari PMK 191 ya, Pak. Nah, saya tuh dulu pernah lihat. Maaf, tarif 10% itu dari PMK 79. Oh, PMK 79. Sementara ya, 191 itu tarifnya 3%, 4%, sama 6%. Oh iya, Pak. Terus saya pernah lihat ada PPh pasal 19 itu tentang revaluasi aset tetap juga. Itu gimana ya, Pak? Maksudnya kapan pakai PMK, kapan pakai PPh pasal 19? Ya, jadi PPh ini kan undang-undangnya ya. Sementara PMK adalah peraturan pelaksanaannya. Ya.
Jadi memang secara khusus dinyatakan di PPH bahwa revaluasi ada di pasal 19 dan itu merupakan objek pajak. Nah, mengenai tarif tentunya harus dilihat di mana peraturan pelaksanaannya. Kalau di undang-undang tidak ada. Coba Anda lihat PPH pasal 4 ayat 2. Ada nggak tarifnya di sana? Tidak ada kan? Oh iya, Sementara kan 4 ayat 2 ada iya. banyak kan? Ada bunga deposito, ada bunga simpanan koperasi gitu kan ya. Maka harus kita lihat di mana aturan pelaksananya. Tapi kalau 4 ayat 2 di sini kan dilihat di PP ya. Nah, ini agak berbeda sedikit ya. Biasanya Bang final itu pakai PP. Tapi untuk evaluasi cukup dengan PMK saja. Begitu. Gitu Mbak Sarah. Terima kasih, Pak. Oke. Izin bertanya, Pak. Ya, silakan, Mas Levin. Apakah revaluasi itu bisa buat semua aset ya, Pak? Contohnya seperti aset yang dijaminkan untuk utang ke bank itu apa tetap bisa direvaluasi, Pak? Terima kasih, Pak. Ya, jadi nanti waktu Anda baca PMK-nya, persyaratan apa saja yang bisa direvaluasi. Yang pertama harus dimiliki ya. Aktiva itu harus dimiliki oleh wajib pajak. Ya, kemudian terletak di Indonesia. Nanti ada Pak di slide berikutnya ya. Kemudian juga dipakai untuk kegiatan usaha. Ya. Nah, apakah aset yang dijadikan sebagai jaminan bisa direval? Bisa. Yang nggak boleh itu kalau misalnya aset itu masih dalam masa leasing ya. Ya, lesi tidak bisa melakukan revaluasi karena itu kan belum dimiliki sepenuhnya oleh si wajib pajak begitu. Gitu Mas Kevin. Terima kasih, Pak. Oke, yang lain? Ada lagi yang lain? Silakan. Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Mas Ramadan. Tadi kan dibilang kalau dalam pajak itu penurunan penilaian itu nggak diakui, Pak. Tapi dalam slide ini, Pak, yang eliminasi di bagian bawah itu kan disebutkan apabila penurunan nilai itu bukan lagi estimasi dan benar-benar terjadi, kenapa masih perlu dikoreksi negatif, Pak? Kalau dikoreksi negatif kan berarti pajak mengakui berarti, Pak. Terima kasih. Bukan. Jadi gini maksudnya. Kalau direvaluasi memang nggak diakui, ya. Tapi kalau penurunan nilai tidak dalam rangka revaluasi, misalnya wajib pajak menyatakan bahwa saya punya aktiva berupa mesin, ternyata terjadi penurunan nilai, ya. Lalu saya estimasikan misalnya 11-10%, itu kan jelas nggak boleh kan oleh pajak. Pada saat estimasi kan dia jadikan biaya itu. Ya kan? Tapi kalau pada kenyataannya ternyata memang nanti terjadi penurunan nilai, ya, maka itu nanti akan dikoreksi. Tapi di sini maksudnya adalah pada saat dia melakukan revaluasi sebenarnya tidak ada koreksi fiskal negatif. Pada saat revaluasi muncul selisih kurang, maka selisih kurang tersebut tidak bisa mengurangi daripada selisih lebihnya, atau selisih kurang tadi tidak termasuk dianggap kerugian. Kecuali kalau aktiva itu tidak digunakan lagi ya, atau dilakukan penjualan. Nah, kalau dalam penjualan maka terjadi apa? Kerugian kan ya. Nah, kerugian itulah nanti yang bisa diakui sebagai apa yang menjadi penurunan nilai diakui sebagai biaya. Ya, tapi pada saat aktiva dilepas ya. Tapi kalau revaluasi sebenarnya tidak bisa dijadikan sebagai koreksi untuk itu. Begitu, Mas Ramadan. Baik, Pak. Makasih, Pak. Oke. Silakan yang lain. Tanya, Pak. Ya. Silakan. Apakah setiap wajib itu wajib melakukan revaluasi aset atau revaluasi ini merupakan sebuah pilihan, Pak? Ya. Yang kedua jawabannya. Revaluasi adalah pilihan.
Ya, tidak ada kewajiban dalam melakukan revaluasi, begitu. Tapi mereka secara akuntansi apabila memang menggunakan revaluation model tadi, bukan cost model ya, itu harus kalau secara akuntansi. Karena kan harus apa? Menentukan nilai wajar terus tiap tahun kan, begitu. Ya. Tapi kalau dia pakai cost model enggak, karena hanya menggunakan apa? Harga perolehan saja, begitu. Oke, yang lain silakan. Izin bertanya, Pak. Izin bertanya, Ya. Pak. Siapa dulu nanti? Tadi siapa dulu? Suara cowok dulu tadi kayaknya. Maaf ya, Mbak Wulan. Tadi suara siapa tadi barusan? Jazuli, Pak. Oh, Jazuli. Silakan Mas Jazuli. Dari penjelasan Bapak tadi kan kalau aset dijaminkan bisa direvaluasi ya, Pak. Ya. Misal perusahaan punya utang, tapi dia dijaminkannya pakai aset milik pemegang saham mayoritas, itu boleh direvaluasi nggak, Pak? Enggak, kan nggak dimiliki oleh perusahaan kan. Kalau dimiliki pemegang saham itu berarti bukan dimiliki oleh perusahaan kan itu. Ya. Oh, iya, Pak. Ya, tidak boleh ya. Kecuali kalau aset tadi dijadikan sebagai setoran modal. Itu sudah jadi bagian daripada siapa? Aset perusahaan ya. Di mana nanti pemegang saham dapat saham dari setoran modalnya yang berupa apa? Aset tadi begitu. Gitu ya. Terus juga, ya, terus juga misal dijaminkannya pakai aset tapi asetnya nggak berhubungan sama 3M perusahaan gitu, Pak. Oh ya nggak boleh juga. Misalnya saya punya apa mes pegawai, mes tersebut saya jadikan sebagai jaminan waktu saya pinjam uang, ya. Dasarnya bukan karena jaminan tadi, tapi karena aset tersebut tidak digunakan untuk usaha, maka aset tersebut tidak bisa dilakukan revaluasi untuk itu. Ya, termasuk aset termasuk aset yang berada di luar negeri ya, tidak boleh juga. Ya, itu juga tidak bisa direvaluasi untuk itu. Oke, silakan Mbak Wulan. Izin bertanya Pak, untuk yang metode revaluasi kan ada proporsional sama eliminasi ya Pak ya? Ya. Nah, kalau perusahaan itu udah milih salah satu dari itu, berarti untuk seterusnya harus pakai itu terus ya Pak ya? Nggak boleh kayak gitu. Kalau prinsip akuntansi salah satunya adalah apa? Konsisten kan? Harusnya seperti itu. Tapi itu kan di akuntansi komersial ya. Nah, nanti masalah ketidakkonsistenan nanti akan dinilai oleh siapa? Auditor ya. Bahwa BP ternyata pembukuannya tidak wajar karena ada ketidakkonsistenan dalam pemakaian suatu metode misalnya begitu. Kalau perpajakan jelaskan tidak ada ya yang seperti yang saya katakan. Revaluasi tetap harus apa? Menggunakan ketentuan perpajakan yang berlaku. Begitu. Oke? Terima kasih Pak. Oke. Lanjut ya. Tapi saya izin sebentar ya, saya mau ke belakang. Mohon maaf ya, sebentar.
Kita ambil lagi ya. Ini kita lihat slide yang berikutnya. Contoh kasus penjualan saham ya setelah entitas direvaluasi. Jadi pada saat pertama kali penampakan daripada neraca, di sini ada aset sebanyak 1.000, modal di store sebanyak 300. Lalu dilakukan revaluasi atas aset. Maka terjadi selisih lebih. Ya, selisih lebih itu akan masuk ke dalam sisi ekuitas ya, atau sisi modal. Dan kemudian saat sudah masuk ke sisi modal, ya pada umumnya nanti akan dikapitalisasi menjadi setoran modal, ya, atau yang sering juga disebut di dalam ketentuan perpajakan, ya, atas selisih lebih revaluasi akan dikapitalisasi menjadi saham bonus, ya, atau menjadi bagian daripada penghasilan daripada si pemegang saham ya, berupa saham bonus. Nah, nanti maka modal di store akan lebih banyak ya, kita tambahkan menjadi 800 untuk itu. Ya, lalu gimana Pak untuk pada saat pengakuan atas apa yang menjadi ketentuan di dalam perpajakan ya. Kalau mengacu pada PP 94 tahun 2010 ya. Kapitalisasi atas selisih lebih revaluasi menjadi saham bonus itu bukan menjadi objek pajak. Ya, sama juga kapitalisasi atas agio saham ya. Nanti bisa dicek lagi di PP 94 ya, tahun 2010. Oke, di sini disebutkan ya, capital gain sebelum melakukan revaluasi adalah 1.000 dikurang 300. Sementara setelah dilakukan revaluasi, capital gain-nya adalah 1.000 dikurang 800 ya. Hanya menjadi 200 saja begitu. Oh, ini kalau dia jual ya sahamnya ya, sebanyak seharga 1.000 ya. Jadi lebih lebih kecil ya capital gain-nya ya, karena ada tambahan daripada modal store tadi. Begitu. Oke, ini penyajian di laporan keuangan. Anda lihat di profit and loss sama Anda lihat di balance sheet ya, atau balance position. Ya, ada di situ kalau untuk revaluasinya ini ya, poin ini. Di sini disebutkan selisih lebih ya. Ya, surplus revaluasi. Nah, ini. Ya, sebanyak berapa nih? 64 atau 84 tuh ya. Ya, di situ diperlihatkan di sisi modal ya, di sisi ekuitas begitu. Oke, ada komentar? Silakan. Atau saya ini dulu ya, teruskan dulu ya sebelum Anda komentar biar sekaligus banyak nanti yang akan ditanyakan. Jadi perlu diperhatikan di sini berkaitan dengan tadi yang saya sebut, penurunan nilai aset tetap tidak boleh menjadi beban secara fiskal. Ya, kemudian kenaikan aset hasil revaluasi aset yang untuk tujuan perpajakan selama memenuhi ketentuan terutang PPh final dan nilai perolehan aset secara fiskal menjadi sesuai dengan hasil revaluasinya. Nanti artinya kalau selisih lebih revaluasi itu adalah dasar untuk melakukan perhitungan PPh final revaluasi. PPh pasal 19 ya. Kemudian masa manfaat penyusutan yang berbeda antara fiskal dan komersial harus dilakukan koreksi fiskal. Ya, seperti tadi, misalnya
berkaitan dengan masa manfaat gedung ya. Secara fiskal 20 tahun, tapi komersial hanya 10 tahun. Karena ketentuan dimulainya penyusutan antara komersial dan fiskal berbeda, yaitu apabila waktu pengeluaran pembayaran aset berbeda dengan waktu aset telah siap untuk digunakan, maka akan ada koreksi fiskal. Ya, saat aktiva diperoleh sama saat aktiva digunakan ya. Itu tadi ya, kalau WP minta izin kapan aktiva itu mau digunakan kepada Direktorat Jenderal Pajak. Nah, mungkin itu bisa sama ya, kapan penentuan penyusutan pertama kali dilakukan. Begitu. Oke ya, jadi revaluasi aset ya sesuai dengan ketentuan pajak. Kalau Anda baca di Undang-Undang PPh pasal 4 ayat 1 ya, yaitu pada huruf M. Ya, selisih lebih atas revaluasi aktiva. Nah, di sini dikelompokkan pasal 4 ayat 1 ya. Padahal sebetulnya kalau kita melihat ketentuan, itu adalah termasuk PPh final. Ya, apalagi melihat ketentuan atau peraturan pelaksanaannya ya. Di PMK, kemudian juga di PER ya. Jelas itu merupakan objek pajak tapi bersifat final. Oke ya, jadi kenapa Pak wajib pajak diberi kesempatan untuk revaluasi? Terutama pada saat di tahun 2015 ya, akhir dan di tahun 2016. Pada saat itu penerimaan negara ya bisa dinyatakan tidak menggembirakan lah ya. Tentunya untuk menambah penerimaan banyak cara dilakukan ya. Salah satu memberikan fasilitas berupa apa? Ya, revaluasi ini. Maka muncullah PMK 191 yang diubah dengan PMK 233. Ya, dan ini karena sifatnya temporer ya, maka pemberlakuannya hanya untuk revaluasi tahun pajak 2015 dan tahun 2016 saja. Ya. Lalu apa Pak yang diperoleh dari WP atas kebijakan ini? Ya, salah satu tujuan WP merevaluasi adalah supaya nilai asetnya berubah. Emang kenapa Pak kalau berubah? Anda tahu yang namanya aset tetap bisa dimunculkan biaya sehubungan dengan penyusutan ya aktiva tadi. Lalu Anda bayangkan kalau ada aset yang dimiliki perusahaan sudah lewat masa manfaatnya, sementara aset masih dipakai. Yang terjadi apa? Yang terjadi adalah atas biaya aset tersebut, ya, cost-nya ya, harga perolehnya tidak ada lagi. Kalau biaya operasional oke, masih ada, mungkin beli bensin, beli oli dan sebagainya, begitu. Ya, nah bisa nggak Pak dimunculkan sebagai biaya lagi? Bisa. Caranya gimana Pak? Ya tadi melakukan revaluasi. Karena dengan merevaluasi nanti aktiva kita munculkan lagi dengan nilai daripada ya harga pasarnya, ya atau nilai pasarnya. Nah nanti pada saat kita tentukan nilai pasarnya itu, itulah yang nanti dijadikan sebagai dasar penyusutan. Berarti kan nanti nilainya kan tinggi, ada penyusutan lagi, dan penyusutannya sesuai dengan masa manfaat aktiva yang bersangkutan. Jadi kalau aktiva tersebut kelompok 2 ya kita asumsikan lagi selama 8 tahun ya. Jadi seolah-olah seperti beli baru itu aktiva. Walaupun mungkin aktiva itu sudah dipakai lebih 8 tahun sebelumnya. Tapi tetap akan dimunculkan lagi bahwa selalu beli baru, maka pencatatan sesuai dengan harga perolehan, harga pasarnya atau harga nilai pasar wajarnya, ya. Sementara penyusutannya akan dimulai ulang dari 0 tahun. Ya, lalu berapa tahun lama Pak? Ya, sesuai dengan masa manfaat yang telah ditetapkan di dalam pasal 11 maupun PMK 96 ya, tahun 2009 begitu. Nah, di sini berarti apa? Nanti WP dapat melakukan tax planning ya atas revaluasi ini. Artinya dengan melakukan revaluasi berarti ada perencanaan pajak yang bisa dilakukan oleh WP karena adanya perubahan atas biaya penyusutan ya. Perubahan biaya penyusutan jelas ya berakibat pada adanya perubahan ya
jumlah pajak yang akan dikenakan. Begitu. Oke, jadi kalau di PMK 79 ya pengaturan lanjut tentang ketentuan di PPh ya. Sementara PMK 191 pengaturan lanjutan PMK 233. Lalu tadi saya katakan ketentuan umum untuk revaluasi kita baca di PMK 79. Sementara untuk PMK 191 adalah ini bagian daripada insentif perpajakan. Di mana di tahun tersebut, di tahun 2015-2016, negara membutuhkan banyak penerimaan pajak, lalu salah satunya dengan cara memberikan insentif ya. Apa Pak insentifnya? Penurunan tarif revaluasi. Ya, ada yang kena 3%, 4%, sama 6%. Begitu. Oke, jadi manfaat revaluasi pajak, insentif perusahaan ya, menerbitkan obligasi atau IPO, ekuitas meningkat, nilai perusahaan lebih tinggi, leverage lebih tinggi, ya. Jadi kalau misalnya perusahaan ingin meningkatkan nilai daripada perusahaan, meningkat nilai itu bagaimana Pak? Ya, nilai daripada nilai hartanya. Artinya kalau kita melihat neraca, di sana ada aset tetap, tapi ada apa? Akumulasi penjutaan, kita langsung bisa menebak ya berapa nilai aset tersebut, gitu kan. Nah, kalau ini nanti tujuannya si perusahaan ingin mencari dana segar ya dari menjual saham, menjual obligasi, ya tentunya apa? Calon investor akan ragu ya beli atau beli obligasinya atau membeli sahamnya dikarenakan apa? Ya, dari komposisi laporan keuangan perusahaan meragukan gitu ya. Kok nilai asetnya kecil banget kan begitu. Nah, supaya meningkat bagaimana? Ya udah, itu dia. Lakukan apa? Revaluasi untuk itu. Ya, termasuk leverage ya. Leverage ini nanti biasanya berkaitan dengan apa? Kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendek, jangka panjang, kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba dan sebagainya. Ya. Kemudian laporan keuangan menyajikan nilai aset tetap dengan nilai wajar. Ya. Jadi nanti di sini memberikan fleksibilitas bagi BP dalam penyusunan rencana perpajakan. Ya, jadi jelas kalau revaluasi itu nanti akan bisa menghemat bayar pajak ya. Kok hemat Pak? Ya, memang hemat karena nanti tentunya akan muncul biaya penyusunan yang lebih tinggi. Apalagi di tahun-tahun awal ya, karena menggunakan apa? Saldo menurun kan? Ya, nanti akan lebih tinggi. Ya, cuman ya gitu. Dampak daripada adanya revaluasi yang bermanfaat nanti di masa yang akan datang, buat WP di masa di mana dia melakukan revaluasi, dia harus apa? Store PPh final revaluasi ya. PPh pasal 19 begitu. Itu efeknya ya. Ya, di situ kan memang yang dimaksud oleh negara ya. Oke. Jadi di sini menghemat tadi ya kenaikan. Lalu pada saat revaluasi aset maka jelas ya ekuitas meningkat. Nanti pada saat kita menjurnal atas revaluasi yang sudah kita lakukan, jurnal atas revaluasi itu akan menambah daripada harta kita. Lalu lawannya adalah akan menambah ekuitas. Jurnalnya adalah kita tambahkan selisih lebih revaluasi tadi ke dalam sisi debit daripada aktiva yang kita revaluasi. Lalu lawannya adalah kita sebut dengan akun revaluasi aset ya tanggal misalnya 1 Januari 2019 gitu. Ya.
Nanti di sini berarti apa? Akan meningkatkan DER ya, debt to equity ratio-nya ya. Artinya di sini hutang yang dibandingkan dengan modal itu nanti akan semakin meningkat. Ya, jadi nanti akan lebih mudah ya menarik dana baik melalui pinjaman dari bank, pihak ketiga, atau melalui emisi saham. Ya, ini pendanaan untuk apa? Ekspansi usaha nantinya. Gitu. Oke, tadi saya katakan ya, sebenarnya kalau kita melihat PMK 191 atau yang apa tadi pengaturan lanjut dengan PMK 233 ya, itu hanya masalah pemberian insentif di mana yang tadinya tarif PPh final hanya 10%, itu menjadi 3%, 4%, atau 6%. Ya, jadi di sini ada manfaat yang akan diperoleh di masa yang akan datang ya. Kenapa begitu Pak? Ya tadi, karena nanti pada saat perusahaan atau wajib pajak menghitung penyusutan, pasti nanti akan muncul penyusutan yang lebih besar ya. Kalau lebih besar Pak? Ya, karena nilai aktifanya akan dinilai atau dihitung dengan nilai wajar. Terbayang oleh Anda? Kalau saya punya aktiva kelompok 2, sementara aktiva itu sudah ada di tahun ke-9. Padahal aktiva itu masih saya pakai untuk kegiatan usaha. Apa yang terjadi? Aktiva itu untuk usaha ya. Tapi apa? Tidak ada biaya atau cost atas aktiva tersebut. Kalau biaya operasional mungkin ada. Mungkin yang Anda bayangkan apa? Ya, misalnya biaya bensin, ya, biaya apa? Oli dan sebagainya. Kalau itu operasional kan ya. Lalu berapa besar Pak nanti dapatnya dari sana? Tax saving-nya itu selisih antara tarif revaluasi dengan selisih antara tarif revaluasi dan tarif PPh badannya. Kalau tarif 10% menghematnya bisa 15% ya. Iya kan? Bayar pajak di muka 10%, tapi nanti di masa yang datang akan dapat penghematan 25%. Tapi dengan pemberian insentif ini, maka ada variasi yang akan didapat. Bisa 3%, bisa 4%, atau 6% dia dapat. Nah, maka nanti tax saving-nya tinggal kita selisihkan ya. Antara 25% dikurangi 3%, atau 25% dikurangi 4%, atau 25% dikurangi 6%. Nah, pemakaian 25% itu tergantung daripada kapan kita melakukan revaluasi ya. Pak, kalau revaluasi dilakukan tanggal atau tahun ini Pak, ya maka tarifnya bukan 25 dong, tapi berapa? 22%. Begitu. Oke, lalu juga sama tadi ya, pemegang saham juga dapat menikmati keuntungan. Karena dengan revaluasi, tadi disebutkan bahwa akan masuk ke dalam ekuitas ya, selisih lebihnya. Dan umumnya nanti akan dilakukan apa? Kapitalisasi atas selisih lebih tadi. Dan jelas ya, itu akan menguntungkan siapa? Pemegang saham. Karena kapitalisasinya berupa apa? Saham bonus untuk itu. Oke, seperti itu. Nah, ini contohnya ya. Entitas memiliki bangunan yang menurut pajak nilainya 0. Namun masih digunakan seperti itu. Mungkin sudah puluhan tahun bangunan dipakai. Ya, untuk kegiatan operasional. Entitas merevaluasi gedung tersebut. Menghasilkan nilai baru sebesar 100 miliar. Berdasarkan hasil penilaian 25 Desember tahun 2016. Bayar pajak, Pak? Bayar. Ini kalau kita mengacu kepada tahun pajak 2016 ya, masih menggunakan tarif 6%. Maka dia akan bayar 6 miliar. Tapi dari 6 miliar tadi, ya dia nanti akan bisa melakukan penghematan pajak mulai tahun 2017. Kenapa? Karena akan muncul biaya penyusutan untuk itu. Muncul kenapa Pak? Ya tadi, karena sebelumnya sudah 0, tapi dimunculkan karena adanya apa? Berkaitan dengan WP melakukan revaluasi ini ya. Maka nanti dia akan bisa menghemat 5 miliar.
ya, maka akan memunculkan beban depresiasi fiskal sebesar 5 juta sehingga terjadi penghematan pajak sebesar bukan 5 juta ya, tapi 5 miliar ya. Ya, 5 miliar ya, kalikan 25%. Jadi akan hemat 1,25%. Ya, 1,2%. Tagihan ini akan diterima selama 20 tahun. Ya. Ya, nanti kita hitung menjadi berapa? Sama dengan tarif PPA-nya kalikan berapa nilai aktifanya. Ya, 25 miliar ya. Jadi nanti total hematnya berapa? Ya kita tinggal selisihkan. 25 miliar dibagi dengan berapa? Dikurangi dengan berapa? 6 miliar tadi. Nah, cuman 25 miliar itu nggak sekaligus ya. Ya, dialokasikan selama berapa? 20 tahun. Gitu. Karena sesuai dengan masa manfaat agar tetap. Nah ini ya, penghematan tersebut harus mempertimbangkan biaya appraisal. Nah ini. Jika memperhitungkan time value of money, misal bunga 10%, maka penghematan depresiasi adalah kita hitung pakai tabel anuitas ya, PPA 10% kali 20, 5 miliar, ketemu 42,56. Ya. Kemudian kalikan 2%, 10,64%. Ya, maka nilai tersebut dikurangi dengan pajak pusat dan biaya appraisal. Ya, mengurangi. Ya. Cuman kalau setahu saya karena ini dikenakan PPA final revaluasi, harusnya atas biaya sehubungan dengan pengeluaran untuk mendapatkan penghasilan pusat final itu tidak bisa dijadikan sebagai biaya ya secara fiskal ya. Oke, tadi ya sudah saya sebut hanya diakui tahun 2015 dan tahun 2016. Jadi sebenarnya udah nggak pas lagi ya nanti, kecuali kalau ada soalnya menyatakan revaluasi tahun itu, tapi kan sudah tahun yang cukup lama ini. Terus Pak, kalau yang tahun sekarang ya pakai PMK 79 tadi ya. Ya. Di sini mulai 20 Oktober sampai dengan 31 Desember 2015 pakai 3% masih. 1 Januari 2016 sampai dengan 30 Juni menggunakan 4%. Sementara tahun terakhir menggunakan 6%. Ya, 6%. Jadi ini ya tarif khususnya ya. Jadi lebih menghemat nanti untuk itu. Oke, kemudian perlakuan yang lain nanti kalau kita baca umumnya hampir sama ya dengan PMK 79. Karena tadi saya katakan sebenarnya pokok perbedaannya adalah masalah tarif tadi. Ya. Nilai aktiva tetap hasil penilaian kembali oleh pihak siapa itu? KJBP ya. Ini sama seperti apa? Appraisal ya atau penilai begitu. Ya, jadi nilai aktiva tetap harus berdasarkan nilai pasar atau nilai wajar aktiva. Ya, tetap ya, yang berlaku pada saat penilaian kembali aktiva tetap tersebut. Begitu. Kemudian nilai aktiva tetap hasil perkiraan penilaian kembali oleh wajib pajak. Ya, nah nilainya ini atau hasil ini perkiraan oleh WP harus dilakukan penilaian kembali oleh KJBP ya atau ahli penilai paling lambat tanggal. Nah ini masih menggunakan PMK 191. Ya untuk permohonan tanggal 20 Oktober 2015 sampai dengan Desember 2015. Ya, untuk permohonan 1 Januari sampai 30 Juni. Ya. Kemudian untuk permohonan 1 Juli sampai dengan 31 Desember. Maaf itu salah ya. Bukan 31 Juni ya, tapi 30 Juni. Tidak ada ya tanggal 31 Juni ya. Oke, kemudian siapa saja yang boleh melakukan revaluasi? Kalau di PMK 191 ternyata semua diperbolehkan ya, bahkan WPOP pun juga diperbolehkan.
Tapi nanti kalau Anda baca PMK 79, WPOP, walaupun dia menyelenggarakan pembukuan, tetap tidak boleh melakukan revaluasi. Loh, kenapa Pak? Karena dikhawatirkan nilai daripada aktiva yang bersangkutan itu bercampur ya dengan pemakaian pribadi. Misalnya WPOP punya ruko. Ruko digunakan untuk usaha memang, tapi ternyata dijadikan sekaligus tempat tinggal. Ya, berarti tidak bisa dalam revaluasi karena sebagian aktiva tadi tidak digunakan untuk usaha. Oke ya, juga disebutkan bahwa kalau di PMK 79 itu dilarang melakukan revaluasi apabila WP ya yang menyelenggarakan pembukuan dengan bahasa Inggris ya dan satuan mata uang dolar Amerika Serikat. Oke, kemudian revaluasi kalau dulu boleh setahun sekali ya. Nah, sekarang hanya boleh 5 tahun sekali. Oke, kemudian Pak, dalam hal revaluasi bisa nggak Pak milih mana aktiva yang direvaluasi? Terbayang oleh Anda kalau perusahaan yang sangat besar ya, mungkin kita bicara aktif tetap bisa aja ratusan, bahkan ribuan gitu. Ya, kalau di ketentuan perpajakan sehubungan di PMK berapa? 79 ya, itu hanya 2 pilihan. Merevaluasi semua aktivanya tidak termasuk tanah, atau merevaluasi semua aktivanya termasuk tanah. Nah, ternyata di PMK 191 ya agak berbeda ya. Boleh sebagian aktiva tetap berwujud yang terletak atau berada di Indonesia dimiliki dan dipergunakan untuk mendapatkan menagih dan penghasilan yang meliputi objek pajak. Gitu. Jadi sebenarnya kalau kita lihat sebagian ini diartikan bahwa hanya sebagian saja aktiva yang direvaluasi. Tapi tadi ya, kalau untuk perpajakan hanya 2 pilihan, semua aktiva tetap termasuk tanah atau semua aktiva tetap tidak termasuk tanah. Begitu. Kemudian di dalam ketentuan revaluasi, ya kalau di perpajakan diperbolehkan 5 tahun sekali ya. Ya, 5 tahun sekali. Kalau dulu ya bisa setahun sekali ya. PMK 79 pun juga menyatakan 5 tahun sekali. Ini PMK 191 ya. Oke, dalam hal pengajuan revaluasi tentunya nggak akan lepas ya dari permohonan WP ke kantor pajak. Ya, permohonan WP ke kantor pajak. Nah, ini saya rasa clerical aja ya, berkaitan dengan persyaratan, nanti bisa dibaca sendiri ya untuk itu. Ya, ngajukan, lalu nanti Kanwil DJP meneliti ya permohonan WP. Lalu nanti kalau sudah teliti, Kanwil akan menerbitkan surat keputusan. Begitu. Oke, kemudian bagaimana Pak kalau permohonan WP yang belum melakukan penilaian kembali tetap? Ya. Saat permohonan ada surat permohonan tentunya, kemudian perkiraan nilai aktiva tetap, berapa perkiraannya, SSP-nya, serta daftar aktiva tetap yang akan dinilai kembali. Kemudian saat pengajuan kelengkapan dokumen, ya surat setoran pajak atau SSP, laporan keuangan, ya, kemudian fotokopi ya, izin usaha KBP, izin usaha KJBP, maaf ya KJBP, atau ahli penilaian. Kemudian laporan penilaian dari
siapa ini Pak KKP, KJPP-nya ya, siapa? Ahli penilai ya. Ya, ini kantor jasa penilaian Aktiva ya, begitu. Oke, lalu daftarnya ya harus disertakan juga, begitu. Oke, kemudian dalam hal keputusan persetujuan, penolakan serta pemberitahuan dianggap batal. Ya, jadi penelitian kelengkapan ya dan kebenaran permohonan WP. Ya, nanti kalau lengkap dan benar, ya formulir di dalam Per 37 di tahun 2015 ya, surat keputusan persetujuan ya, penilaian kembali aktiva tetap. Jadi nanti ada surat persetujuannya, begitu. Oke, kemudian yang berikutnya adalah formulir 11 ya, tadi formulir 10. Surat keputusan penolakan ya. Ya, pengalihan aktiva, penilaian kembali tetap ya. Kemudian form 12 Per 37 surat pemberitahuan permohonan WP ya dianggap batal ya. Kalau misalnya tidak lengkap ya dalam hal proses pengajuan permohonannya begitu. Oke, ada komentar? Silakan. Boleh izin bertanya lagi, Pak? Boleh, silakan. Saya izin bertanya, Pak. Kan kalau terkait teknis tentang surat ini ya, Pak, kalau misalnya tidak benar, tidak lengkap, nanti ada surat keputusan penolakan sama dianggap batal. Boleh nggak, Pak, kalau wajib pajaknya itu mengajukan ulang gitu, Pak? Boleh, melengkapi boleh. Artinya kan secara administrasi tidak ada hal-hal yang dilanggar kan, cuman pemenuhan kelengkapan aja yang tidak ada begitu. Jadi boleh ya melengkapi lagi. Itu Mbak Sarita. Terima kasih, Pak. Oke. Yang lain, monggo silakan. Izin bertanya, Pak. Ya, silakan Mbak Zara. Ya. Kan revaluasi aset itu tidak wajib ya, Pak? Ya. Sedangkan kalau revaluasi aset itu menghasilkan selisih lebih akan dikenai pajak. Berarti secara tidak langsung bisa dilakukan penghindaran pajak ya, Pak, karena tidak diwajibkan. Tapi kan sebenarnya kalau saya hitung-hitungan, secara tax planning, ya itu akan lebih menguntungkan revaluasi. Karena revaluasi itu bisa meningkatkan nilai aktivanya yang nantinya bisa menjadikan itu sebagai dasar penuntutan, tapi itu akan diperoleh di masa yang akan datang ya. Misalnya tadi, saya punya gedung yang sudah 0 nilainya. Ya kan? Lalu saya ingin melakukan revaluasi. Berapa gedung itu sekarang harganya? 10 miliar, Pak. Oke, saya revaluasi. Ya. Berapa? Misalnya kita pakai tarif normal ya. Yang berapa? 10%. Saya bayar berapa? PPh final revaluasinya? 10 miliar kali 10% ya. Itu berapa? 1 miliar rupiah. Tapi nanti saya punya kesempatan akan muncul biaya penjutan sebanyak berapa? Ya, sebanyak seluruh nilai itu kan, selama 20 tahun kan. Ya nggak? Artinya kan penjutan itu akan menyusun lagi gedung tadi. Untuk selama 20 tahun akan habis masa manfaatnya, lalu akan 0 kembali, begitu kan. Nah, berarti saya akan menghemat pajak berapa? 10 miliar kalikan 25% ya. Berarti berapa? 2,5 miliar. Menurut tadi saya bayar pajak hanya berapa? 1 miliar rupiah. Cuman bedanya adalah 1 miliar harus dibayar di depan. Nah, 2,5 miliar harus dialokasikan selama berapa? 20 tahun. Ya kan? Ya, begitu.
gitu ya. Itu manfaatnya jangka panjang gitu ya, Pak? Ya, tergantung masa manfaat asetnya. Kalau masa aset 4 tahun, ya 4 tahun lah dapat semua begitu. Terima kasih Pak Yosef. Oke, sama-sama. Izin bertanya, Pak. Ya, silakan, Mbak Elisa. Pak, berarti dulu itu pas masih ada insentif, itu kan setiap tahun, maksudnya bisa revaluasi setiap tahun kan, Pak? Belum 5 tahun sekali. Nah, itu berarti juga insentifnya bisa dikenakan terus-menerus gitu, Pak? Enggak, kan hanya 2015, 2016 tadi. Ya, maksudnya dia misalnya revaluasi 2015, terus habis itu ada lagi di revaluasi 2016 gitu, Pak. Jadi pada saat revaluasi ini, perlakuan 5 tahun, nanti dibaca lagi ya di PMK 191, masih berlaku ya 5 tahun itu. Yang berlaku setiap tahun itu sebelum dilakukan revaluasi berkaitan dengan ketentuan yang ada di PMK 79 2008. Nah, itu boleh tiap tahun. Tapi kasus terjadi PMK 191 ini kurang sukses ya. Artinya memancing WP untuk melakukan revaluasi ternyata apa? Ya, tidak sesuai harapan lah ya. Ya, bahkan hampir tidak ada yang melakukan revaluasi di tahun itu. Karena kan di sini kan negara perlu dana segar kan ya. Terbayang oleh Anda kalau perusahaan-perusahaan besar itu kalau revaluasi berapa dia bayar kan? Kalau selisih lebihnya misalnya bisa 1 triliun gitu kan. Ya tinggal kalikan 3%, 4%, 6%. Ya. Jadi tetap ya insentif ini hanya berlaku 2015 pun itu hanya 3 bulan terakhir ya. Hanya 3 bulan terakhir yang 3%. Lalu yang 4% itu 6 bulan pertama di tahun 2016. 6% adalah 6 bulan kedua di tahun 2016 begitu. Setelah itu ya udah, nggak ada lagi insentif. Tetap kembali lagi ke berapa? 10% tarifnya begitu. Begitu, Mbak Alicia. Terima kasih, Pak. Oke. Ada lagi? Silakan. Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Mas Indra. Misalnya, Pak, ya saat PMK 191 berlaku, si WP ini melakukan evaluasi hanya untuk sebagian aset. Nah, lalu di 2020 dia ingin melakukan revaluasi atas seluruh aset kecuali yang sudah direvaluasi sebelumnya. Itu boleh nggak, Pak? Atau terganjal yang aturan 5 tahun? Nggak boleh. Nggak, 5 tahun sekali tetap berlaku. Tapi kalau Anda lihat di PMK 79, yang peraturan revaluasi umum ya, bukan yang intensif ya, itu hanya 2 pilihan untuk melakukan revaluasi asetnya. Pilihan pertama adalah merevaluasi semua aset termasuk tanah. Yang kedua, merevaluasi aset tidak termasuk tanah. Jadi artinya kalau dia mau merevaluasi, ya monggo silakan. Revaluasilah semua. Ya, bahkan kalau misalnya gini, Pak, saya baru beli kendaraan, Pak. Baru 3 bulan yang lalu, Pak. Tapi saya bermaksud setelah bulan ketiga saya beli kendaraan tadi, atas aktiva yang lain saya akan revaluasi. Kendaraan tadi ikut revaluasi nggak, Pak? Harus ikut. Kan tadi cuma 2 pilihan. Merevaluasi aktiva tetap seluruhnya, tidak termasuk tanah dan termasuk tanah. Berarti yang sudah direvaluasi. Yang bertanya, ya tetap semua. Boleh revaluasi lagi. Boleh revaluasi lagi. Ya, begitu. Terima kasih, Pak. Oke. Nah, kalau dulu enak ya, boleh setiap tahun gitu ya. Pak, izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Tadi untuk yang revaluasi itu kan baru bisa dilakukan setelah jangka 5 tahunnya terlewati. Nah, kan kadang ada perusahaan itu punya cabang atau perwakilan gitu. Nah, 5 tahunnya itu tuh termasuk yang cabang perwakilan atau tidak ya, Pak? Ketentuan 5 tahunnya. Sebentar. Kalau cabang, itu kan WP yang sama sebenarnya kan? Ya. Ya kan? Artinya kalau WP itu melakukan revaluasi, berarti ya semua atas entitas yang bersangkutan. Artinya kalau revaluasi itu tidak hanya pusat saja, cabang pun juga melakukan revaluasi. Saya sebut sekarang Bank Mandiri merevaluasi. Apakah Bank Mandiri yang di kantor pusat di Jakarta?
Bank Mandiri cabang Purwokerto gimana, Pak? Ya revaluasi juga. Kan atas nama Bank Mandiri begitu. Kecuali kalau itu anak perusahaan, beda. Kalau anak perusahaan kan memang beda NPWP ya, beda entitas ya, begitu. Gitu ya, Mbak. Terima kasih. Ya. Ada lagi? Izin bertanya, Pak. Ya, silakan, Mas Dava. Izin memastikan dulu deh, Pak. Ya. Yang pertama itu berarti pajak tanggungan ini nggak pengaruh ya, Pak, karena beban depresiasi kita akui yang dulu, terus yang hasil setelah revaluasi itu baru didepresiasi tahun berikutnya gitu, Pak. Ya, tahun dimulai saat revaluasi sudah dilakukan ya. Tapi kan biasanya perhitungan penyisitan kan setiap tahun kan. Tapi kalau mau dihitung per bulan juga boleh ya begitu. Termasuk menghitung pajak tanggungan juga tiap tahun kan begitu. Oh iya, Pak. Terus saya nemu case, Pak. Jadi suatu entitas itu misalkan tanggal 25 Desember itu sudah membayar PPh final evaluasi. Nah, akan tetapi persetujuannya itu belum diterima, Pak. Nah, itu apakah sudah boleh didata beban PPh atau gimana, Pak? Terima kasih, Pak. Ya, boleh beban PPh. Boleh, karena sudah keluar uangnya kan. Nanti kalau ternyata nggak setuju revaluasinya dikembalikan, nah kita jadikan lagi apa? Penerimaan kembali pembayaran pajak ya. Gitu. Kita terima lagi uang kasnya, bebannya kita ini kan apa? Kita jadikan sebagai dasar. Tapi kan sebenarnya kalau secara fiskal tidak ada yang namanya biaya yang berkaitan dengan PPh kan. Ya. Terima kasih, Pak. Sudah terdengar azan di rumahmu. Iya, Pak. Lu baru azan sih? Jam berapa kan harusnya Jawa Timur sudah ini? Sudah duluan azan. Di sini banyak petani, Pak. Jadi baru pulang dari sawah jam segini gitu, Pak. Ya, adanya di situ, Pak. Ya, Pak. Okay. Ada lagi? Silakan. Oke ya. Tidak ada. Oh, ada. Silakan. Yang di slide 27 tadi, Pak. Yang mana? Yang mengenai manfaat revaluasi pajak. Nah, di situ Permata agak bingung yang kata-kata beban depresiasi fiskal sebesar 5 juta. Itu munculnya dari mana ya, Pak? Yang sehingga terjadi penghematan pajak sebesar 5 miliar kali 25%. Ini. Ya, yang 5 jutanya itu dari mana ya, Pak? 5 juta? Iya, di paragraf Mana 5 tidak contoh. Bentar, saya dulu. Yang atasnya, Pak, yang paragraf atasnya. Nah, entitas akan mendepresiasi gedung. Nah, itu kan ada 5 miliar. Maka akan memunculkan depresiasi fiskal. Enggak, ini 5 miliar ini. Salah ketik. Oh, iya, makanya agak bingung. Oke, makasih ya, Pak. Ya, oke. Kok nggak pakai masker? Biasanya masker bohongan dipakai. Oke, yang lain silakan. Tidak ada? Lanjut ya, kalau tidak ada ya. Sudah 12:30. Oke ya, kita sampai sini tadi. Ya, jadi pelunasan PPh atas perkiraan penilaian kembali aktiva ya oleh wajib pajak. Ya. Pelunasan PPh final terkait dilakukannya penilaian kembali aktiva tetap dilakukan sebelum diajukan permohonan atau dilengkapinya dokumen. Ya. Dalam hal permohonan diajukan dengan menggunakan nilai perkiraan penilaian kembali wajib pajak. Ya. Jadi ini kalau melihat dari sisi apa yang menjadi kejadian di tahun 2015, 16 dan 16 tahun penuh ya. Ya, serta nanti setelah itu menggunakan tarif 10%. Ya, jadi berkaitan dengan apa yang menjadi dasar untuk perhitungan PPh final revaluasi adalah selisih lebihnya ya. Baru dikalikan dengan tarif tadi.
Ya. Kemudian nilai penilaian kembali KJPP atau ahli penilai ternyata lebih kurang nilai perkiraan penilaian kembali WP ya. Ya, maka di sini disebutkan kelebihan pembayaran pajak merupakan pajak yang seharusnya tidak terutang. Dalam hal WP tidak melakukan penilaian kembali melalui kantor jasa publik atau ahli penilai dalam jangka waktu yang telah ditentukan atau tidak melengkapi ya dokumen, permohonan dianggap batal. Artinya harus menggunakan ahli penilai ya, karena memang ini dipersyaratkan supaya lebih fair ya, karena mereka ahli di bidangnya. Oke, kemudian WP yang menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa Inggris dan satuan mata uang rupiah ya harus dikonversi ya terlebih dahulu. Tapi kalau melihat ketentuan umum revaluasi WP yang menggunakan pembukuan dan mata uang asing ya itu tidak diperkenankan ya melakukan revaluasi. Ya kecuali yang untuk yang tadi berkaitan dengan insentif tadi ya, yang tahun 2015 dan 2016. Jadi kalau nanti Anda membandingkan ya antara PMK 191 dengan PMK 79 ya, ada beberapa yang sama begitu. Ya, tapi yang jelas yang berbeda itu pastilah adalah mengenai tarif itu ya. Oke, jadi kemudian daftar akte tetap yang dilakukan revaluasi akan disusun lagi ya, sesuai dengan kelompok aktiva sejak bulan dilakukan revaluasi. Ya, oke kita lihat ya di sini dasar penilaian fiskal untuk yang tahun 2015 maupun 2016 ya, sama ya nilai pada saat penilaian kembali akte tetap. Kemudian masa manfaat, nah tadi saya katakan ya, seolah-olah beli baru. Jadi akhirnya kembali ke 0 tahun. Pak, tadi saya beli gedung. Saya merevaluasi gedung saya, Pak. Kemudian setelah saya revaluasi, tadi saya katakan, saya seolah-olah beli gedung baru. Ya, saya tetapkan nilainya, ya, lalu saya akan lakukan penyusunan selama 20 tahun kembali. Tadi ya, seperti penjelasan ke Mbak Zahra tadi saya lakukan. Oke, kemudian mulai melakukan penyusunan fiskal kalau untuk yang 2016 1 Januari 2016 ya. Sementara untuk yang revaluasi tahun 2016 ya, bulan dilakukannya penilaian kembali. Ya. Jadi kalau revaluasi tidak di awal tahun ya sesuai dengan kapan dilakukan revaluasi, disitulah kita melakukan penyusunan kembali atas aktiva yang telah direvaluasi tadi. Nah, ini dia. Ketentuannya sama ya. Jadi kalau misalnya kita nyatakan bahwa WP telah melakukan revaluasi, maka WP tersebut tidak dapat mengalihkan atau menjual aktiva yang direvaluasi tadi ya dalam jangka waktu sesuai dengan aktivanya. Kalau aktiva itu kelompok 1 dan 2, tidak boleh dijual atau dialihkan selama 4 atau 8 tahun ya, sesuai masa manfaatnya. Tapi kalau aktiva untuk kelompok 3, kelompok 4, dan kelompok bangunan dan tanah, itu adalah 10 tahun. Loh, emang kenapa Pak kalau dijual? Nah, maka nanti kalau yang dijual, dia lakukan atas apa yang menjadi aset revaluasi itu, maka dia nanti akan dikenakan PPh final tambahan. Ya, nah PPh final tambahnya dari mana Pak? PPh final tambahnya didasarkan dari tarif tertinggi pada saat dia revaluasi. Kita bicara kalau WP Badan tarif tertingginya sebelum tahun 2020 kan 25% ya. Sementara kalau mulai tahun 2020 ini 22% ya. Nanti tahun 2022 20%. Nah, tarif 25% tadi dikurangi dengan tarif waktu dilakukan revaluasi. Pak, waktu revaluasi tahun 2017, Pak, berarti kena 10% misalnya. Maka akan dikalikan 15%, yaitu dari tarif 25% dikurangi 10%. Terus Pak dikalikan berapa Pak? Dikalikan dengan selisih lebih atas aktiva yang dijual tadi pada waktu dilakukan revaluasi.
Itulah PPh final tambahannya. Nah, tidak akan dikenakan PPh final tambahan apabila pengalihannya ada 3 jenis ini. Yang pertama, force majeure ya. Karena keputusan pengadilan atau karena adanya suatu kondisi tertentu, kebijakan pemerintah dan sebagainya. Pak, saya sudah merevaluasi gudang saya, Pak. Oke, terus kenapa? Tahu-tahu 6 bulan kemudian ada keputusan pemerintah bahwa jalan di depan gudang saya mau dibikin jalan tol, misalnya begitu. Apa yang terjadi? Mau nggak mau, gudang saya akan dibeli ya oleh pemerintah. Dan saya harus mengalihkan dalam hal ini. Maka Pak, itu tidak akan dikenakan PPh final tambahan revaluasi. Atau WP-nya melakukan restrukturisasi usaha. Ya, misalnya merger, akuisisi, atau pemekaran ya. Nah, ini termasuk fasilitas ini. Makanya WP yang melakukan merger ya, Pak, saya mau diambil alih, Pak. Saya PT ABC mau diambil alih oleh PT X, Pak. Sebelum saya diambil alih atau harta saya dibeli oleh PT X, maka apa yang saya lakukan? Saya revaluasi dulu. Sehingga apa? Pada saat saya diambil alih, maka tidak ada lagi keuntungan karena nilai pasarnya sama dengan nilai buku saya. Tapi kalau saya tidak melakukan revaluasi, apa yang terjadi? Maka selisih antara nilai buku saya dengan harga yang diberikan oleh si PT X tadi, itu merupakan keuntungan buat saya. Dan tarifnya adalah berapa? 25%. Jadi lebih besar ya. Nah, makanya mereka yang melakukan restrukturisasi ini umumnya apa? Revaluasi dulu ya, secara fiskal. Dan yang ketiga adalah aktiva yang telah direvaluasi mengalami kerusakan berat. Pak, saya baru merevaluasi mesin saya, Pak. Jadi tahu-tahu mesin saya keluar asap, Pak. Nggak tahu, nggak bisa dipakai lagi, gitu misalnya. Ya, akhirnya saya jual itu mesin, Pak. Apakah saya dikenakan PPh final tambahan revaluasi? Tidak. Karena pada dasarnya aktiva tersebut tidak bisa digunakan lagi untuk itu. Oke ya. Nah, kemudian kewajiban PPh-nya sesuai dengan kewajiban yang ditentukan di Undang-Undang KUP ya. Tanggal 15 ya, bulan berikutnya. Ini sama dengan kewajiban PPN pasal 16C ya. Ya. Kemudian selisih antara nilai pengalihan aktiva tadi ya, nilai siap buku saat pengalihan aktiva itu merupakan keuntungan atau kerugian Undang-Undang PPh. Artinya keuntungan itu maksudnya adalah saat kalau kerugian menurut saya enggak ya, karena secara fiskal sebenarnya kalau selisih kurang tidak bisa dijadikan sebagai pengurang, ya begitu. Oke, yang lain ini ya, tadi saya katakan ya, Pak, setelah saya revaluasi Pak, muncul selisih lebih. Apa yang direvaluasi? Yang saya revaluasi adalah mesin golongan 2, Pak, atau mesin kelompok 2. Terus kenapa? Lalu saya lakukan jurnal atas itu. Nah, maka jurnal saya lakukan adalah mesin kelompok 2 pada selisih lebih revaluasi. Begitu. Ya. Ini nanti masuk ke dalam apa? Ekuitas. Dan nanti kalau selisih lebih tadi masuk ekuitas, akan saya kapitalisasi menjadi saham bonus, akan menambah daripada kepemilikan saham daripada pemegang saham. Maka itu tidak termasuk dividen. Walaupun saham bonus kalau disebut di pasal 4 ayat 1 huruf G ya, Undang-Undang PPh di penjelasannya itu termasuk apa? Dividen ya. Tapi nanti Anda baca lagi di PP 94 tahun 2010 ya, kapitalisasi selisih lebih revaluasi menjadi saham bonus tidak termasuk objek pajak. Nah, bagaimana Pak kalau ternyata selain revaluasi dilakukan secara fiskal juga secara komersial, Pak? Maka yang nanti tidak menjadi objek pajak hanya sampai dengan sebesar selisih lebih revaluasi tetap secara komersial saja, begitu. Oke ya, nah ini perubahan PMK 233 2015 ya. Ini tadi ya berkaitan dengan apa? Pengalian ya. Tapi ini kan temporer ya. Hanya berlaku untuk revaluasi tahun 2015 dan 2016. Aktiva kelompok 1 sebelum lewat 3 tahun,
aktiva kelompok 3 dan 4 sebelum lewat 5 tahun, aktiva tanah dan atau bangunan sebelum lewat 1 tahun. Nah, lebih penilaian kembali aset tetap harus dicatat dalam laporan keuangan wajib pajak. Oke, untuk yang BUMN BUMD ya, ini harus berkaitan dengan JKN ya. Ini teman-teman Anda yang di D3 Kekayaan Negara ya, begitu. Oke ya, ini tadi yang sudah saya sebut ya, persyaratan mengenai revaluasi. Jadi kalau revaluasi itu WP harus apa? Membayar semua pajaknya. Artinya tidak ada tunggakan pajak. Ya, nah ini tadi yang saya katakan yang baris kedua ini. Ya, W Badan dan BUT ya, kecuali yang menyerahkan pembukuan dalam bahasa Inggris dan mata uang US dolar Amerika Serikat. Ya, kemudian mengajukan permohonan kepada Ditjen Pajak, nanti diberi wewenang ya untuk penetapan revaluasinya. Oke, kemudian ini tadi ya berkaitan dengan apa? Tanah atau bangunan ya. Ini seluruh aktiva berwujud termasuk tanah yang harus hak milik atau hak guna bangunan secara total ini. Ya. Kemudian seluruh aktiva tetap berwujud tidak termasuk tanah. Tadi saya katakan itu ya. Jadi harus merevaluasi hanya 2 pilihan. Semua aktiva berwujud plus tanah atau semua aktiva berwujud tidak termasuk tanah. Dan tadi saya katakan yang terletak di Indonesia. Jadi kalau punya aset di Singapura tidak bisa direvaluasi. Dimiliki. Kalau masih dalam masa leasing belum dimiliki itu ya, karena masih bisa dikembalikan. Ya. Kemudian dan dipergunakan untuk mendapatkan menagih dan menara penghasilan. Saya punya mes, gedung mes untuk penginapan pegawai Pak. Itu tidak 3M penghasilan, maka tidak boleh dilakukan revaluasi. Oke, lewat 5 tahun tadi ya, baru boleh dilakukan revaluasi kembali. Ya, ini tadi sudah saya jelaskan ya, nilai wajar ditetapkan oleh appraisal ya, atau perusahaan penilai. Nah, kalau ternyata si appraisal nanti nakal, tidak mencerminkan keadaan sebenarnya, maka pihak kantor pajak akan menentukan berapa besarnya nilai pasar yang sesungguhnya. Nah, appraisal kan bikin laporan. Pak, saya mau melakukan revaluasi, Pak. Ini laporan yang dari appraisal. Misalnya dia melakukan revaluasi tanggal 1 Februari tahun 2020. Ternyata laporan appraisal atas revaluasi aktiva itu tanggal 1 Januari 2019. Maka tidak diperbolehkan. Laporan itu dijadikan sebagai dasar untuk revaluasi. Loh, kenapa Pak? Karena hanya berlaku 1 tahun saja. Emang kenapa Pak kalau lewat 1 tahun? Dikhawatirkan nilai aktivanya akan berubah. Ya nggak? Terbayang oleh Anda? Ya, nilai aktiva kemungkinan sangat terjadi berubah ya kalau lewat 1 tahun. Gitu. Oke, ini sudah kita sebut tadi ya, 10% ya, secara umum ini. Pak, kalau ternyata nanti setelah muncul kewajiban PPh final, WP ternyata nggak punya duit, Pak. Boleh diangsur. Nah, tapi angsuran sama ya dengan Undang-Undang KUP, mungkin masih ingat ya. Yang pertama, ngangsur bolehnya hanya berapa? 12 kali ya. Ya, ini karena ngangsur pajak nih, bukan ngangsur rumah. Kalau ngangsur rumah boleh 30 tahun ya. Karena ngangsur pajak hanya boleh 1 tahun saja, 12 kali. Begitu. Dan dikenakan sanksi bunga pastinya ya. Nanti lihat lagi bunga penagihan di pasal 19 ya, Undang-Undang KUP ya, begitu. Oke, tadi sudah saya sebut ini ya. Dasar penilaian fiskal adalah nilai setelah revaluasi. Artinya nilai wajar atau nilai pasarnya. Masa manfaat aktiva kembali ke 0 tahun. Atau seolah kayak beli baru. Dan dimulai pada saat penjujutan adalah kapan atau bulan dilakukan revaluasi. Ya, bagian tahun pajak sebelum revaluasi beban penjujutan dihitung secara prorata ya. Artinya dihitung sesuai dengan sebelum dan sesudah. Ini kalau revaluasi di pertengahan tahun ya. Misalnya revaluasi 1 Juli gitu ya. Maka yang 1 Juni sampai 30 Juni sesuai dengan nilai sebelum revaluasi, mulai 1 Juli sudah memakai dasar penjujutan yang baru. Begitu. Jika tidak memperoleh persetujuan penilaian kembali, maka menggunakan dasar
penyusutan awal. Oke, tadi ini sudah kita sebut juga ya. Kelompok 1, kelompok 2, ya sesuai masa manfaat, tidak boleh dijual. Kelompok 3, kelompok 4, bangunan dan tanah adalah 10 tahun. Ini kalau Anda lihat nanti ya, kalimatnya, ya slide ini sama dengan ya yang ada di PMK 79 2008 ya. Sama ini. Oke, ini tadi ya. Jadi kita akan punya akun selisih lebih atas selisih lebih yang kita lakukan pada saat revaluasi, dan ini termasuk kelompok modal. Dan tadi kalau di kapitalisasi itu bukan objek pajak. Oke, ini aturan pelaksananya ya. Jadi sama sebenarnya dengan aturan di PMK-nya, cuman ini mungkin lebih detail mengenai administrasi masalah pelaporannya atau permohonannya. Ya, keputusannya nanti dari kantor pajak ya. Pada umumnya ini dari Kanwil, ya kantor wilayah DJP. Ya, atas nama DJP menerbitkan keputusan penolakan, bisa juga ditolak begitu. Nah, kalau misalnya 30 hari setelah ada persetujuan, maka 3 hari kemudian wajib ya menerbitkan keputusan persetujuannya begitu. Ya, tadi pembayaran pajak ya, sudah kita sebut tadi 12 bulan, paling lama 15 hari. Dan tarifnya 10% tadi ya. Oke, yang ini tadi ya, mengulang slide yang sebelumnya ini saya rasa, untuk saat ini. Ya, untuk tujuan pajak maupun akuntansi. Jadi entitas dapat memilih melakukan revaluasi ya, bisa tujuan akuntansi saja, tujuan pajak saja, atau dua-duanya. Cuman kalau tujuan pajak harus mengikuti ketentuan yang ada di PMK tadi, ya begitu. Ya, entitas yang melakukan revaluasi aset tetap hanya untuk tujuan pajak, maka entitas mengungkapkan informasi mengenai selisih lebih revaluasi aset tetap tersebut dalam catatan atas laporan keuangan sesuai dengan PMK 233. Ya, ini karena diambil PMK 233 adalah PMK yang terakhir ya. Karena PMK 79 kan PMK yang tahun 2008. Walaupun tarif yang kita pakai adalah sesuai dengan PMK 79 tahun 2008 begitu. 10%. Oke ya, ini tadi yang Anda tanyakan ya. Jika entitas telah membayar pajak penghasilan final atas revaluasi untuk tujuan pajak, namun sampai akhir periode pelaporan belum mendapatkan persetujuan, maka diakui sebagai pajak dibayar di muka. Ya, nanti kalau misalnya ternyata tadi ya Mas Dava yang tanyakan, kalau misalnya ditolak Pak, bagaimana? Ya bisa minta dikembalikan. Tapi umumnya biasanya tidak dikembalikan secara langsung ya. Mungkin bisa melalui PBK nanti, pemindah bukuan. Jika persetujuan diperoleh setelah akhir periode pelaporan dan sebelum laporan keuangan diotorisasi untuk terbit, peristiwa tersebut tidak memberikan bukti atau persetujuan dari otoritas perpajakan pada akhir periode berjalan. Nah, ini untuk pelaporan akuntansinya ya. Peristiwa non penyesuai atau non adjusting event sesuai PSAK 8. Peristiwa setelah periode berlaporan begitu. Oke, itu dia. Silakan kalau masih ada pertanyaan. Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Jika perusahaan pada tahun 2019 misalnya telah melakukan revaluasi tapi untuk tujuan akuntansi saja, lalu di tahun 2020-nya dia mau melakukan revaluasi untuk tujuan perpajakan, apakah diperbolehkan Pak mengingat belum melewati jangka waktu 5 tahun? Boleh, yang 5 tahun itu kan perpajakan aja. Kalau untuk akuntansi nggak ada ketentuan, nggak ada aturan di PSAK harus 5 tahun, tidak ada. Yang 5 tahun itu hanyalah untuk perpajakan saja. Bahkan mereka yang menggunakan revaluation model, bukan cost model ya, itu sebenarnya melakukan revaluasi tiap tahun ya. Iya kan? Yang tadi awal tadi yang saya katakan revaluation model itu dia melakukan revaluasi tiap tahun begitu. Gitu Mbak Trivana. Terima kasih Pak. Oke, yang lain silakan. Pak izin memastikan. Ya.
Nah, jadi nilai tercatat itu sama dengan nilai sisa buku, dan dasar penyusutan yang komersial untuk tahun berikutnya itu pakai yang setelah revaluasi walaupun nilainya itu jadi turun atau naik gitu ya Pak? Ya. Tapi kalau untuk yang yang komersial, dia tetap menggunakan sesuai dengan ketentuan yang dia pakai ya. Kayak tadi misalnya, kalau di komersial kan 10 tahun tuh gedungnya, pajak kan 20 tahun. Nah, maka yang dia pakai adalah sesuai dengan ketentuan yang ada di komersial 10 tahun. Tapi kalau pajak tetap mengikuti ketentuan pajak ya, yaitu 20 tahun atas penyusutannya kan begitu. Terima kasih Pak. Oke. Yang lain silakan. Pak, izin bertanya lagi. Silakan. Untuk yang ketentuan lain yang slide 46, yang poin ketiga, dalam hal selisih fiskal lebih besar dari selisih komersial, maka yang diakui bukan objek hanya sebesar selisih komersial. Nah, tapi kalau untuk pembayaran finalnya tetap sebesar fiskal atau komersial, Pak? Fiskal tetap. Karena kan membayar PPh final berarti, kan. Berarti iya. Tapi yang boleh diakui cuma sebesar komersial aja, Pak. Iya, untuk itu diakui masih gini. Ini yang tidak dikenakan pajak kan atas kapitalisasi sehubungan dengan sisi lebihnya itu. Kalau pembayaran PPh finalnya ya sesuai dengan hitungan fiskal dong pastinya. Iya kan? Ya, ini yang tadi Anda sebut itu pengakuan atas yang bukan objek sehubungan dengan adanya kapitalisasi atas selisih lebih tadi. Berbeda hal ya. Kalau tadi yang Anda tanya kalau misalnya PPh finalnya ya sesuai dengan selisih lebih sesuai ketentuan perhitungan PPh final. Karena kalau misalnya ini adalah objek untuk yang kapitalisasi itu, tarifnya lagi bukan 10% ya, karena dividen kan. Ya mungkin 10% ya, tapi pasal 4 ayat 2 jadinya. Pasal 4 ayat 2 ya. Iya. Tapi kalau pemegang sahamnya badan, maka bisa kena berapa? 15%. Kan begitu. Ya. Oh, iya. Berbeda hal ya. Iya, pemegang sahamnya. Oke, kasih, silakan. Iya, ada lagi? Sudah ada? Sudah cukup? Ini minggu depan sudah libur ya? Kalau sesuai Kaldik, iya Pak. Iya Pak. Berarti kita ketemu lagi tahun depan dong ya? Iya Pak. Iya Pak. Lama banget ya liburnya ya, setahun. Jadi gini, tadi sudah sepakat sama kelas 505. Ini kan untuk 2 pertemuan kita belum latihan ya. Nah, lalu teman-teman 505 itu pengen supaya nggak kemerungsung waktunya, nggak buru-buru, maka dia minta waktu nggak langsung kuliah, habis kuliah langsung kasih soal gitu enggak. Nah, mereka minta hari Sabtu. Anda Sabtu ada kuliah? Tidak ada, Pak. Tidak ada, Pak. Tidak ada, ya oke. Kesepakatannya jam 10. Tadinya saya beri waktu 2 jam, tapi mereka nawar. Pak, jangan 2 jam deh, tambah lagi, Pak. Tadinya nawarnya begini. Nawarnya itu adalah, Pak, kasih aja soalnya sekarang, Pak. Tapi nggak nanti ngumpulinnya nanti malam atau kapan. Wah, itu nggak pas kalau begitu. Saya itu tidak hanya sekedar Anda berlatih ya, tapi saya juga mengkondisikan seperti Anda ujian gitu loh. Jadi kondisi tidak hanya kondisi Anda bisa saja, tapi kapan Anda mengerjakan. Dan saya juga selalu mengkondisikan nanti kalau Anda bekerja di kantor, Anda mungkin nanti banyak under pressure ya, tekanan. Banyak kerjaan, tapi tahu-tahu salah satu atasan Anda bilang, kerjakan ini ya, nanti 2 jam lagi harus selesai. Begitu. Nah, karena Anda terbiasa dengan itu, waktu Anda kuliah, jadi nggak ada masalah dengan tugas yang pernah diberikan.
Ini selalu saya berbagi pengalaman seperti ini karena saya pernah bekerja seperti itu. Ya, apalagi nanti kalau Anda belajar pemeriksaan pajak ya, di mana setiap pemeriksa itu dihantui oleh jatuh tempo. Karena kalau itu dilanggar, sanksinya ada. Nah, sanksi malah yang kena. Ya, tidak boleh lewat waktu. Nah, ini saya biasakan seperti itu. Artinya ya jangan terlalu ini ya, dinikmati aja. Ini masih santai ya, masih banyak pemaafan dari saya kan. Ya, tapi nanti kalau sudah bekerja, Anda akan bisa saja tadi kena sanksi dan sebagainya. Ya, maka dari itu ya harusnya semua penugasan yang saya lakukan itu ya mencerminkan nanti apa yang Anda kerjakan pada waktu Anda sudah bekerja. Termasuk melatih diri supaya kan nggak setiap hari Anda dapat tekanan kan ya. Mungkin dari saya aja barangkali, dosen lain juga enggak kali ya. Pak Yosef aja tuh yang ngasih tugas harus 1 jam selesai kumpulin gitu. Ya, nah ini tadi sekali lagi ini hanya melatih diri buat Anda semua begitu. Oke ya, jadi sepakat dari Sabtu ya, dan waktunya jam 10 sepatannya, dan waktunya 2,5 jam akhirnya jadinya, nggak 2 jam. Oke, saya bilang iyalah 2,5 jam nggak apa-apa. Soalnya mudah kok. Ada 2 soal ya nanti, soal apa? Mengenai aktiva tetap sama revaluasi. Sebentar. Udah hampir Revin nggak ngingetin lagi. Karena harus tutup portal saya. Maaf Pak, saya sebentar ya. lupa. Sebentar, maaf. Untuk bagaimana menyikapi Revin ataupun Mbak